Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Tanya Demit berjudul Di Kala Malam. Setelah kejadian itu, aku akhirnya kembali tertidur pulas. Aku sengaja pindah ke ruangan depan karena aku tidak ingin hal itu terdengar lagi olehku. Laras yang mengetahui tentang ayam dan kambing yang tidak bernyawa di luar sana, kini tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkannya begitu saja. Dia tidak mau untuk mengeceknya keluar rumah. Laras hanya berkata bahwa dia akan memberitahu ketiga kakaknya untuk mengeceknya ketika kokok ayam pertama terdengar di seluruh kampung. Aku pun kembali tidur pada saat itu. Laras bahkan menungguku di ruangan depan agar aku bisa tidur dengan nyenyak sekarang. Bahkan Laras sampai mengusap-usap kepalaku agar aku cepat tertidur pulas. Sebelum akhirnya dia kembali ke kamar untuk istirahat di dalam rumahnya yang sepi dan gelap. Aku pun kembali terbangun, tepat ketika hawa dingin di pegunungan terasa masuk ke dalam ruang depan di pagi itu. Hawa yang sejuk juga dengan suara burung dan ayam berkokok membuatku terbangun lebih cepat pagi itu. Apalagi dengan bau harum dari arah dapur membuatku seketika membuka mata secara perlahan. Dan ketika aku terbangun, aku baru sadar bahwa matahari sudah mulai muncul dari balik tebing dan menghiasi kampung Ciboeh dengan sinarnya yang terang. Aku mendengar suara gaduh dari arah depan. Rupanya di sana ada Denny dan Odang menggerutu sambil membawa bangkai ternak tersebut ke sebuah kolam ikan yang tak jauh dari rumah. Dia melemparkan ayam-ayam itu ke sana. Dan tiba-tiba dari dalam air muncul ikan lele yang besar, melahap bangkai-bangkai ayam tersebut hingga tak bersisa. "Sampai kapan atuh kayak gini teh?" tanya Denny yang mengeluh sambil melemparkan ayam-ayam itu ke arah kolam. "Sabar, ditunggu saja. Yang pasti kemarin si Laras bangun dan narik si Tony masuk ke dalam rumah. Kalau sampai kena sama si Anteh, gak tahu gimana tah nasibnya si Tony," jawab Odang yang melemparkan ayam terakhir yang dia bawa. "Iya gara-gara si Anteh jadi seperti ini. Mengganggu saja si Anteh mah sifatnya, masa harus kita bunuh?" kata Denny yang menepuk bahu Odang agar kembali ke kandang untuk membawa bangkai ayam yang tersisa di belakang sana. Odang seketika terdiam. Dia sedikit termenung ketika mendengar Denny berkata seperti itu. Sambil menyusul Odang yang berjalan di belakang rumah, dia kembali berkata, "Jangan bilang seperti itu. Kasihan nanti si Ujang kalau misalkan kamu bilang seperti itu. Sudah, sekarang mah buang saja semua. Toh nanti juga keganti lagi. Ditunggu aja," katanya sambil berjalan ke belakang rumah. Aku yang berada di depan rumah mendengar mereka ngobrol dengan samar-samar tentang kejadian kemarin malam. Namun aku tidak mengerti atas apa yang mereka bicarakan. Bahkan ketika mereka kembali ke belakang rumah, tiba-tiba aku mendengar mereka ngobrol kembali dan itu sangat mengejutkanku saat itu. "Nanti kita bilang ke si Laras agar cepat nikahnya, biar gak seperti ini lagi. Soalnya kalau dilama-lamain, si Anteh bakal mengganggu terus," kata Denny yang berjalan ke pinggir rumah tanpa tahu bahwa aku mendengar perkataan pagi itu. Aku yang mendengar hal itu hanya duduk sambil sedikit mengeluarkan kepala ke arah pintu. Aku sengaja menguping percakapan mereka berdua. Hal itu ada hubungannya denganku dan pernikahan yang akan aku jalani. Namun ketika aku ingin mendengarnya lebih lama, tiba-tiba, "Ayo lo, lagi ngapain?" Laras tiba-tiba menepuk bahuku dari belakang dan aku seketika kaget langsung berbalik ke arah belakang. Di sana Laras tersenyum sambil membawa sepiring pisang goreng dan kopi panas untuk aku santap. Seperti sudah jadi seorang istri yang baik, dia dengan semangat membuatkanku makanan itu untuk aku makan. "Kamu pasti dengar A Odang dan A Denny yang ngobrol tentang semalam. Ya mau gimana lagi Kang, ini memang terjadi di kampung ini. Ada sebuah adat yang mengikat tentang kita yang tidak boleh keluar malam. Mungkin ya salah satunya yang kemarin Akang lihat. Mungkin A Ayat, A Denny dan A Odang tidak menutup pintu kandang itu dengan benar, sehingga ada sesuatu yang membuat mereka semua mati seperti itu," kata Laras padaku yang kini menyantap pisang goreng yang dia berikan di atas piring. Apakah itu ulah Nini Anteh yang aku temui? Karena sebelum hal itu terjadi aku melihat dia berdiri di belakang rumah dan memandangku ketika pertama kali datang di kampung ini, tanyaku. Laras tiba-tiba terdiam. Wajahnya seperti sedikit menunduk ketika aku bertanya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara dari arah belakang rumah.
Dan di sana terlihat ada Ambu dan Abah berjalan mendekatiku saat itu. Ya, itu semua adalah ulahnya. Makanya dia adalah satu-satunya orang yang melanggar peraturan itu dan berkeliaran di kampung setiap malamnya, kata Ambu dengan wajah dan tatapan yang serius ketika dia menjawab tentang Nini Anteh. Tapi seketika tatapannya serius itu tiba-tiba berubah ketika dia mendekatiku saat itu. Tapi kamu gak perlu takut, memang dia seringkali mengganggu. Tapi dia gak akan berani masuk ke dalam rumah ketika malam. Makanya ada aturan bahwa kita harus menutup semua pintu dan jendela. Karena dia biasanya suka muncul begitu saja ketika malam tiba. Entah apa yang dia lakukan, namun kita semua tidak berani mendekatinya karena itu melanggar aturan adat. Aku hanya mengangguk mendengar penjelasan itu. Aku makin tidak mengerti tentang aturan di tempat ini. Mungkin ada suatu alasan khusus kenapa hal itu tidak diperbolehkan. Salah satu alasannya ya apa yang terjadi padaku kemarin malam. Abah yang ada di sebelah Ambu hanya duduk di dekatku sambil menyalakan rokok. Dia menunggu Ambu untuk menyelesaikan perkataannya. Lalu tak lama kemudian dia kembali berkata padaku. Abah minta pernikahan ini kalau bisa dipercepat ya. Mungkin di minggu depan kita harus bisa melangsungkan pernikahan. Kalau tidak maka... Abah tiba-tiba terdiam. Dia melirik kepada Ambu secara perlahan dan tak lama kemudian dia berkata pada aku. Maka Laras tidak akan bisa kamu nikahi dan kamu harus menjauhi Laras apabila tidak kamu nikahi minggu depan. Hal itu tentu saja membuatku kaget. Aku sedikit melirik ke arah Laras. Namun Laras hanya bisa terdiam, menunduk tanpa pernah membuka mulutnya saat itu. Ambu yang tahu bahwa aku kaget dengan pernyataan Abah, tiba-tiba mengangkat tangan yang sudah keriput dan menepuk pahaku secara perlahan. Kamu gak usah khawatir. Kamu ingat dengan pernyataan kami berdua. Kamu perlu bawa satu saksi saja. Setelah itu kamu jalankan mas kawin yang sudah kita sepakati. Sebelum nantinya kamu bisa bawa Laras melanjutkan kuliahmu di luar sana. Aku hanya bisa terdiam. Aku bahkan melirik kembali ke arah Laras. Dan Laras seperti menahan rasa sedihnya dengan wajah yang menunduk dan kedua tangannya yang dikepalkan ke arah perutnya saat itu. Kang, tiba-tiba Laras berkata dengan wajah yang menunduk. Tolong jawab ya Kang. Apakah Akang tega apabila Laras tidak jadi menikah dengan Akang? Tolong iyakan saja keputusan Abah dan Ambu Kang. Karena kalau tidak maka... Tangis Laras pecah di sana. Hal itu tentu saja membuatku makin kebingungan dibuatnya. Aku bahkan mengangkat salah satu tanganku dan menempelkannya ke kening saking aku bingungnya saat itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa, sehingga aku tidak bisa berpikir jernih sekarang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Namun ketika aku melihat Laras yang menangis seperti itu, seperti ada sebuah perasaan yang membuatku seketika mengiyakan atas apa yang dikatakan Ambu dan Abah pagi itu. Abah, Ambu, Laras, aku sebenarnya masih bingung akan hal ini. Apalagi aku masih belum terbiasa semua ini. Aku sempat terdiam sebentar, ingin mencari kata-kata yang tepat agar aku tidak menyinggung mereka semua. Awalnya aku ingin mengulur waktu, karena aku harus memberitahukan pada orang tuaku akan hal ini. Tapi, aku tiba-tiba melirik kembali ke arah Laras. Dan di sana Laras masih menunduk dan meneteskan air mata secara perlahan. Aku siap atas apa yang Abah dan Ambu minta. Mungkin ini adalah cara yang terbaik untuk semuanya. Dan aku akan mempersiapkan semuanya hingga nanti waktunya tiba apabila hal itu adalah apa yang Abah dan Ambu minta dariku. Rasa tegang itu seketika berubah jadi haru. Abah dan Ambu saling bertatapan ketika mendengar jawabanku. Wajahnya yang nampak serius kini mulai tersenyum secara perlahan. Bahkan Ambu langsung memegang kedua tanganku dengan kedua tangannya. Anakku yang baik, terima kasih anak, kata Ambu sambil tersenyum padaku pagi itu. Apa yang aku ucapkan rupanya membuat mereka semua senang. Bahkan Ambu yang mengetahui bahwa aku mengiyakan untuk menikahi Laras sesuai adat kampung itu, dia tiba-tiba berlari keluar rumah, mencoba memberitahu semua tetangga kampung. Bahkan dia mendatangi ketua kampung untuk minta izin padanya atas apa yang akan dia lakukan. Begitu pula dengan ketiga kakaknya yang langsung menyalamiku saat itu. Namun, Yayat, Deni, dan Odang yang datang dari belakang rumah tiba-tiba muncul ketika Abah berjalan ke belakang rumah untuk memanggil mereka. Mereka tiba-tiba datang dengan wajah mereka tersenyum lebar. Bahkan mereka melemparkan peralatan yang mereka pegang ketika sedang membetulkan kandang ternak yang rusak atas apa yang terjadi semalam.
Keluarga Laras benar-benar senang ketika anak bungsunya ingin menikah saat itu. Apalagi katanya, pernikahan kita berdua akan digelar secara adat dan akan dihadiri oleh semua warga yang tinggal di kampung untuk perayaannya. Rasa senang, rasa haru pun aku rasakan. Begitu juga sebuah rasa kekhawatiran tentang bagaimana aku memberitahu kedua orang tuaku akan hal ini. Aku hanya mencoba untuk memberitahunya ketika aku lulus kuliah, di mana aku akan menikah kembali secara resmi ketika kuliahku selesai dan akan dihadiri kedua orang tuaku. Aku juga berencana untuk menahan untuk mempunyai anak ketika aku sudah menikah di tempat ini. Karena agar aku dan Laras bisa fokus kuliah dan menyelesaikannya sebelum akhirnya aku akan mengumumkan ke publik atas pernikahan kita berdua. Akhirnya aku pamit pada keluarga Laras hari itu. Kita berdua berencana mengurus berkas-berkas cuti yang akan aku lakukan di tempat kuliahku sekarang dan mengajak salah satu temanku menjadi saksi saat itu. Ambu dan Abah yang kini senang atas jawabanku tiba-tiba memberikan banyak oleh-oleh untuk aku bawa. Ada 1 karung beras, beberapa buah kelapa muda, dan beberapa sisir pisang yang dibawa dari kebun belakang rumah. Bahkan, Abah memberikan kopi bubuk yang dia buat sendiri dari kampung tersebut. Semua barang-barang itu diangkut oleh Yayat, Deni, dan Odang yang membantuku untuk membawanya ke atas sana. Mereka berdua terlihat cekatan membawa semua barang-barang itu. Meskipun kini jalanan ke atas tebing terlihat menanjak dan berliku. Bahkan di sana banyak cabang jalan yang bisa membuat kita tersesat. Namun mereka semua dengan mudah berlari sambil membawa semua barang-barang. Aku yang kini pulang dan menyusuri jalanan ke atas tebing tidak bisa menyusul mereka bertiga yang berjalan sambil membawa benda-benda berat di pundaknya. Bahkan aku tertinggal bersama Laras ketika menaiki tebing itu ke atas. Butuh waktu lebih lama untuk sampai di atas sana. Dan ketika aku sampai di sana, aku melihat Yayat, Deni, dan Odang sudah duduk-duduk di depan rumah Kang Roji bersama dengan seseorang yang tidak aku kenal. Laras, gimana kabarnya? Baik. Laki-laki itu tiba-tiba menyapa Laras yang datang terakhir denganku saat itu. Laras yang mendengar hal itu hanya tersenyum, membalasnya dengan anggukan pada saat itu. Rupanya itu adalah Wawan yang datang ke rumah Roji karena mengecek mobil istrinya yang terparkir selama 3 bulan di sana. Wawan mendekatiku. Dia tersenyum sambil melihat aku yang kelelahan akibat menaiki jalanan yang menanjak dari bawah sana. Oh, ini calon suaminya Laras. Pantes nikahnya dicepetin, orangnya ganteng gini, kata Wawan sambil tersenyum. Tuh, mendingan ini Ras daripada yang kemarin mah. Makanya kalau cari orang kota aja, biar gak ada masalah ke depannya. Bener gak Kang? Kata Wawan yang langsung bertanya kembali pada aku. Aku hanya mengangguk dengan nada yang gugup ketika dia berkata seperti itu. Iya Kang, jawabku. Pertemuanku dengan Wawan, lalu dengan ketiga kakaknya, sepertinya tidak terlalu lama di rumah Kang Roji. Aku berkata bahwa hari sudah siang dan akhirnya pamit dengan semua barang bawaan yang aku simpan di motor saat itu. Aku pamit bersama Laras dengan mereka semua. Dan Laras tiba-tiba berkata bahwa dia akan memastikan untuk kembali minggu depan mempersiapkan semuanya. Aku akhirnya pulang dan mulai menyalakan motorku kembali yang sudah aku tinggalkan semalaman di rumah Kang Roji. Motorku mulai kunyalakan dan berjalan menyusuri jalanan yang berbatu kembali bersama Laras yang duduk di belakang. Laras kini semakin senang, bahkan dia memelukku dengan lebih erat di hari itu, sepanjang jalan, hingga ke kota tempat tinggal kita berdua. 5 hari berlalu begitu cepat setelah aku kembali dari kampung Ciboeh. Aku yang kini berada dalam kos, tiba-tiba didatangi oleh salah satu temanku bernama Ucup, yang kamarnya persis di sebelah kamarku. Laras rupanya sudah pulang duluan ke kampung. Dia dijemput Yayat yang datang ke kota mempersiapkan pernikahan yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Laras berkata bahwa pernikahan ini akan diselenggarakan secara meriah, sehingga dia akan pulang duluan dan aku akan menyusul di esok harinya bersama Ucup. Yang mau nikahin gadis desa, katanya sambil mengejekku di depan pintu. Lu gak bikin dia hamil duluan kan, sampai disuruh nikah secepat itu? Tanyanya. Aku tiba-tiba menggerutu mendengar hal tersebut. Kagak lah, dipegang-pegang aja kagak pernah. Tahu sendiri si Laras gak pernah bisa dideketin kalau di luar kampus. Jawabku yang menjawab pertanyaan Ucup. Ini itu requestnya kedua orang tua Laras, Cup. Aku gak bisa berbuat apa-apa, kecuali aku siap kehilangan Laras. Sebenarnya alasan kedua orang tuanya wajar. Laras kuliah jauh di sini. Sebagai orang desa yang tinggal di kota, ya dia khawatir lah
atas keadaan anaknya kalau nggak ada yang jaga. Dan kalau aku cuman pacaran, nanti ada sesuatu yang diinginkan terjadi ke depannya. Makanya mereka ingin memastikan dulu kita terikat di sana. Kataku mencoba menjelaskan atas apa yang terjadi sewaktu aku di kampung Laras. Tapi ntar lu gimana kasih tahu orang tua lu di sana? Nggak akan shock dia apabila anaknya udah nikah selama kuliah di Bandung? Tanya Ucup yang kini terlihat duduk sambil mengisap vape-nya. Tenang, masalah kedua orang tuaku nanti bisa dipikirkan setelah aku bisa bawa Laras kembali ke kota buat melanjutkan kuliah. Pokoknya tunggu aja lah. Yang penting kamu ikut dan jadi saksi. Setelah itu kamu bisa pakai motor dan kosan ini selama aku ada di sana. Ucup langsung mengangguk. Dia terlihat senang karena itu adalah bayaran atas apa yang akan dia dapatkan sekarang. Semuanya berjalan lancar hingga waktu yang ditentukan tiba. Hanya Ucup yang sedikit menggerutu ketika aku membawanya ke kampung Cibuoeh yang terpencil. Ucup juga tidak percaya bahwa Laras tinggal di tempat yang seperti itu. Bahkan dia berkata bahwa alasan kedua orang tuanya untuk menikahkan anaknya lebih cepat karena orang-orang di kampung seperti ini tidak mengerti pergaulan di perkotaan, sehingga wajar bagi mereka untuk jaga-jaga. Aku akhirnya sampai di rumah Kang Roji ketika jam 5 sore. Di sana aku disambut oleh Kang Roji yang terlihat sibuk dengan kedua motornya yang terparkir di depan rumah. Entah mengapa, aku tidak melihat mobil istrinya Wawan sore itu, sehingga parkiran Kang Roji terlihat lebih luas sekarang. Kang Roji menyambutku saat itu, bahkan dia berkata bahwa dia sudah tahu aku akan datang sekarang. Namun dia tidak menyangka bahwa aku akan sampai ke sana selarut itu. Sehingga Kang Roji mengajaknya untuk menginap dan akan ke kampung Cibuoeh keesokan pagi ketika acaranya akan dimulai. Udah, mendingan nginep aja di sini daripada memaksakan diri ke bawah. Kamu sendiri tahu kan kampung Cibuoeh itu seperti apa. Biar besok subuh aja kamu nanti turun bareng temanmu itu. Karena aku juga akan pergi ke sana bantu-bantu perayaan, kata Kang Roji sambil tersenyum. Memang aku datang ketika matahari sudah mulai turun di balik tebing di ujung sana. Dan aku yang tahu bahwa kampung itu berbahaya ketika malam, kini hanya bisa melihatnya dari atas. Kampung Cibuoeh nampak gelap gulita ketika malam tiba. Aku tidak bisa melihat dengan jelas bahwa ada satu kampung di bawah sana, dihuni oleh beberapa keluarga yang tersebar di seluruh lembah. Aku hanya berdiri dan memandangi jalanan setapak yang menurun dengan jalanan yang gelap malam itu. Di sana juga ada Ucup dan Kang Roji yang dengan santainya merokok di dekatku. Ton, benar rumah Laras ada di bawah sana? Tanya Ucup. Aku hanya mengangguk. Bahkan aku menunjuk ke arah lembah yang gelap dan berkata bahwa rumah Laras memang ada di sana. Ucup yang mendengar hal itu hanya menggelengkan kepala. Dia seperti tidak percaya bahwa Laras itu tinggal di kampung tersebut. Tak lama, Kang Roji yang melihat tersebut langsung menghembuskan asap rokoknya ke arah Ucup. Lalu dia langsung tertawa dan berkata, si Laras memang tinggal di sana. Bahkan selain Laras ada juga para wanita cantik di bawah sana. Gimana, mau dikenalin? Tanya Kang Roji tertawa. Ucup hanya tersenyum kecil sambil menggelengkan kepala. Dia seperti enggan dan menolak atas apa yang Kang Roji tawarkan. Kang Roji hanya kembali tertawa melihat jawaban Ucup. Dia kembali mengisap rokoknya dan berkata, sudah, kamu pandangi aja terus kampung itu di atas sini. Kalau di atas sini gak masalah kalau misalkan kamu keluar rumah ketika malam tiba. Karena peraturan itu hanya berlaku di kampung Cibuoeh. Kang Roji tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia berjalan kembali ke arah rumah sambil membawa batu asahan yang dia simpan di parkiran motor miliknya. Tak lama dia langsung mengambil sebuah kapak kecil dan mengasah kapak kecil itu dengan kedua tangannya. Mulutnya tak henti-hentinya mengisap rokok yang ia pegang. Kang Roji seketika bersenandung. Dia seperti senang karena besok ada hajatan besar, sehingga dia harus mengasah kapak kecilnya untuk membantu para warga di dapur ketika pernikahan itu terjadi. Tak terasa, pagi hari pun kini terlihat terang. Aku yang baru turun bersama dengan Ucup dan Kang Roji melihat bagaimana sibuknya para warga kampung di pagi itu. Mereka semua seperti menyambutku. Bahkan semuanya menyalamiku bersama Ucup ketika aku baru saja melewati jembatan kecil yang menjadi pintu masuk kampung pagi itu. Bahkan, Wawan yang sudah mengenalku tiba-tiba datang mengucapkan selamat padaku atas pernikahannya. Bahkan dia berkata bahwa dia sudah menyiapkan beras dengan jumlah yang sangat besar dan hasil panen yang sudah disimpan di rumah Laras untuk keperluan pernikahanku saat itu. Bahkan Wawan sampai menyumbang 2 buah kambing untuk disembelih oleh Kang Roji pagi itu. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar disambut sekarang seperti seseorang yang sudah pergi lama dan kembali lagi sehingga mereka menyambutku seperti ini.
Kang Roji yang bersamaku kini mulai berpisah. Dia langsung ke arah dapur dan membantu orang-orang yang ada di sana. Sedangkan aku dan Ucup tiba-tiba disambut oleh Yayat, Odang, dan Denny yang menjemputku dan mengajakku bersiap-siap agar acaranya bisa cepat dimulai. Aku kini duduk di pelaminan bersama dengan seseorang yang aku cintai bernama Laras. Sebuah nama yang indah untuk seseorang yang aku sayangi dalam hidupku. Dan sekarang aku bisa lebih dekat bersamanya dan hidup bersama dalam sebuah keluarga. "Kang Tony, pegang tangan Laras, Kang," katanya dengan suaranya yang merdu. Aku melihat Laras begitu cantik sekarang, dengan balutan baju kebaya berwarna hijau terang dan pernak-pernik berwarna kuning yang menghiasi bajunya. Lalu di atasnya terlihat sebuah mahkota dari pengantin Sunda dengan bunga-bunga berwarna emas di atasnya. Rambutnya yang panjang terlihat disanggul dengan tubuhnya yang duduk dengan sangat anggun di sebelahku. Dia tersenyum. Mungkin rasa bahagia ini dia rasakan sama sepertiku sekarang. Dia terlihat bahagia, terlihat dari senyumnya yang menawan ketika dia duduk di samping sambil memegang tanganku yang hangat ini. Pernikahan aku dengannya digelar sangat meriah. Seluruh warga kampung yang berada di tempat tinggal Laras tumpah ruah menghadiri pernikahan. Mereka bersuka cita, seperti menyambutku sebagai saudara dan keluarga baru yang akan tinggal di tempat ini setelah menikah. Para warga datang dengan berbagai hasil tani yang mereka bawa. Mereka saling bahu-membahu agar pernikahan ini bisa meriah. Ada yang membawa pisang, padi, bahkan daging kerbau dan domba yang sengaja mereka sembelih untuk pernikahan kami. Awalnya aku merasa heran, baru kali ini aku disambut bak seperti raja di kampung ini. Namun Laras yang kini jadi istriku berkata bahwa sudah sewajarnya di kampung ini seperti itu, karena mereka jarang sekali menerima orang-orang luar untuk datang ke kampung. Ritual adat di pernikahan itu aku jalani berdua dengan Laras. Para warga terlihat senang ketika aku menjalankan ritual adat tersebut. Bahkan beberapa sempat menangis ketika melihatku yang duduk bersama Laras di pelaminan. Namun ada sesuatu yang nampak aneh yang aku dan Ucup lihat di proses pernikahan tersebut. Ada sebuah ritual-ritual yang baru aku lihat, yang dimana di adat Sunda sendiri aku belum pernah melihat ritual seperti ini. Apalagi Ucup yang merupakan orang Bandung asli. Dia sampai mengerutkan kening ketika melihat ritual yang dilakukan tepat di depan aku dan Laras, juga di depan para tamu yang datang di pernikahan kami. Dia merasa bahwa ritual itu seperti baru saja dia temui seumur hidupnya, karena di adat Sunda manapun tidak pernah ada ritual seperti ini dalam pernikahan yang diselenggarakan di sekitar tempat tinggalnya. Salah satu ketua kampung bernama Abah Darta tiba-tiba duduk di tepat di tengah-tengah. Dia membawa sesajen dan dupa yang sudah dinyalakan. Aku melihat Abah Darta benar-benar tua. Mungkin umurnya sama dengan nenek Anteh yang aku lihat ketika pertama kali ke tempat ini. Dia duduk sambil mengucapkan beberapa mantra. Asap dupa yang ada di sana membuat seluruh ruangan menjadi bau dupa, dan itu membuatku tidak enak untuk menghirupnya. Abah dan Ambu mendampingiku di pelaminan hanya mengatakan bahwa ini adalah salah satu ritual adat, dan aku hanya tinggal duduk diam tanpa harus melakukan apapun hingga semuanya selesai. Abah Darta dengan cekatan mengambil serbuk bunga yang ada sesajen di Abah Darta dengan cekatan mengambil serbuk bunga yang ada di sesajen yang dia bawa. Tak lama serbuk bunga itu dia lemparkan ke arahku dan Laras saat itu. Hal itu tentu saja membuatku tercengang. Begitu juga dengan Ucup yang duduk di sampingku. Dia beberapa kali menggelengkan kepala dan mengerutkan dahi, apalagi ketika Abah Darta tiba-tiba membawa sebuah ayam cemani yang dia bawa entah dari mana, lalu tak lama kemudian, serat. Ayam itu tiba-tiba dipotong lehernya oleh salah satu pisau kecil yang dia bawa di sakunya. Lalu tak lama kemudian, darahnya dia simpan di dalam mangkok kecil yang ada di dekatnya. Sebuah pemandangan yang benar-benar aneh. Dia melakukan itu di antara para warga yang menghadiri pernikahanku. Beberapa warga malah menyaksikan hal itu ketika sedang makan. Namun mereka seperti tidak jijik dan sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan Abah Darta. "Tahun baru kali ini aku lihat yang beginian di pesta pernikahan," tanya Ucup yang nampak ketakutan atas apa yang dia lihat. Hal itu rupanya terdengar Laras. Dia kemudian menoleh ke arah Ucup dan berkata, "Kang Ucup gak usah takut, yang haja di sini kan aku sama Tony. Akang mah cuman mengantar aja, jadi ya dibiasakan aja ya, karena ini adalah ritual adat di kampung ini,"
kata Laras yang tersenyum pada Ucup. Obrolan antara Ucup dan Laras tiba-tiba terhenti. Tepat ketika Abadarta secara perlahan berjalan ke arahku dan Laras. Mulutnya terus-menerus bergumam secara perlahan dengan mencelupkan salah satu jarinya ke dalam mangkuk kecil berisi darah ayam yang dia pegang. Lalu tak lama kemudian, dia mengangkat jari tangannya. Lalu dia mengoleskan darah ayam itu ke arah keningku, juga ke arah kening Laras yang duduk di sebelahku. Jujur, pikiranku terasa campur aduk sekarang. Aku merasa jijik ketika darah itu menempel di keningku. Bahkan sampai menetes ke arah hidung, hingga membuatku ingin mengusapnya saat itu. Namun ketika aku ingin mengusapnya, tiba-tiba, "Jangan diusap, biarkan saja." Abadarta tiba-tiba memegang salah satu tanganku. Darah yang tadi menempel di tanganku kini menempel ke baju panjang yang aku kenakan saat itu. Dia menatap tajam ke arahku dengan mulutnya yang kembali bergumam seperti sedang membacakan mantra. Dan ketika dia mulai melepaskan salah satu tangannya, dia kembali memalingkan wajahnya dan mulai mengusap darah yang jatuh sehingga aku tidak merasa risih di sana. "Jang Tony," Abadarta kembali berkata padaku. "Ingat, syaratnya Jang Tony hanya diam di kampung ini selama setahun. Ini adalah syarat mas kawin dari keluarga Laras. Kalau Jang Tony sanggup, maka sekarang Jang Tony sudah sah menjadi suami Laras." Abadarta berkata seperti itu padaku. Aku yang tidak terbiasa dengan ritual adat ini tiba-tiba melirik ke arah Laras yang ada di sebelahku saat itu. Dan Laras yang ada di sana langsung menyuruhku untuk mengangguk. Aku akhirnya berbalik melihat Abadarta dan mengangguk secara perlahan. Jujur wajahku pucat saat itu. Ritual adat yang ada di kampung benar-benar berbeda dengan apa yang aku pikirkan. Ritual pernikahan adat Sunda yang sering aku hadiri ketika teman-temanku di kampus menikah, kini tak ada di sini. Ucup yang mendampingi pun terlihat sama. Wajahnya terlihat aneh. Keningnya berkerut karena baru kali ini dia melihat pemandangan seperti ini. Namun para warga yang ada di kampung nampak biasa saja. Apalagi mereka semua tersenyum ketika aku mengangguk atas jawaban yang diberikan oleh Abadarta. Abadarta yang melihat hal tersebut tiba-tiba mengangguk pelan. Dia turun secara perlahan ke arah dupa yang ada di bawah sana dan mengambil bunga yang dia lemparkan lagi ke arahku. Sungguh, benar-benar ritual adat yang aneh. Benar-benar aneh. Apalagi tepat ketika Abadarta selesai dengan ritualnya. Tiba-tiba, Laras yang ada di sebelahku langsung memanggilku. "Kang, Akang." Dia memanggilku dengan nada yang pelan. Seketika aku memalingkan wajahku di sana. Meskipun, astaga. Wajah Laras seperti berubah. Dia memiringkan kepalanya sambil tersenyum. Mulutnya dibuka secara perlahan yang semakin lama aku menatapnya. Wajahnya kini mulai menyeringai. Pupil matanya mendadak hilang dan menyisakan warna putih di matanya pada saat itu ketika dia melihatku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padanya. Apakah ini ulah dari Abadarta? Atau... Brak! Tiba-tiba beberapa warga ambruk dan berjatuhan di sana. Pernikahan yang seharusnya terjadi mendadak menjadi sebuah kekacauan. Mereka yang ambruk tiba-tiba menggulingkan diri ke sana kemari, melemparkan kursi-kursi yang ada di sekitar dan memakan segala yang ada di dekatnya. Ada yang merangkak, ada pula yang berdiri sambil tertawa dan melihatku dari bawah sana. Jujur, aku dan Ucup mendadak ketakutan. Bahkan Ucup sampai mundur beberapa langkah melihat hal tersebut. Namun Ambu dan Abah, juga beberapa warga lain termasuk ketiga kakaknya, sepertinya sudah terbiasa dengan kejadian ini. Mereka hanya diam dan sedikit tersenyum sambil berkata, "Dia sekarang sudah diterima," katanya dengan nada yang pelan. Aku benar-benar ketakutan melihat Laras sekarang. Dia seperti kerasukan sesuatu yang membuatnya seperti ini. Wajahnya yang cantik secara perlahan berubah. Urat-urat tipis berwarna hijau kini muncul di antara wajahnya yang membuatnya kini sedikit menyeramkan. Apalagi kini dia berdiri dan mendekatiku pada saat itu secara perlahan. Seketika, aku langsung mundur. Aku takut atas apa yang terjadi dengan dirinya. Meskipun, tenang, ini memang salah satu ritual adat. Laras dan beberapa warga saat ini sedang dirasuki oleh leluhurnya yang ini berkenalan dengan orang yang akan tinggal di sini. Yayat yang awalnya ada di bawah tiba-tiba naik bersamaan dengan Denny dan Odang. Mereka bertiga langsung menghampiriku dan Ucup yang ketakutan. "Sudah, kamu diam saja. Dia hanya ingin memegangmu sebentar," kata Denny yang berusaha membuatku diam.
Aku yang terlanjur ketakutan hanya bisa memaksa tubuhku mundur. Pikiranku hanya saat itu seperti menyuruhku untuk tetap mundur apapun alasannya. Hingga akhirnya, Laras yang kerasukan kini melihatku dari dekat. Mulutnya makin menyeringai, bahkan aku benar-benar ketakutan melihat wajahnya. Dia kini mengangkat tangannya. Tangan yang awalnya halus ketika aku pegang itu kini terlihat sangat kasar. Bahkan urat-uratnya kini terlihat jelas dengan kukunya yang sedikit agak menghitam. Dia seketika meletakkan tangannya di atas kepala. Lalu tak lama dia makin menyeringai dan menjulurkan lidahnya padaku dengan memiringkan kepalanya. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Lalu tak lama kemudian, matanya yang putih semua itu tiba-tiba tertutup secara perlahan. Laras yang diambil alih oleh sesuatu yang tidak tahu diketahui tiba-tiba ambruk begitu saja dan tak sadarkan diri. Begitu pula dengan para warga yang ada di sana, semuanya kembali tak sadarkan diri setelah dirasuki sesuatu yang membuat mereka tak bisa mengontrol diri. Wajah Laras yang menyeramkan tiba-tiba berubah kembali. Urat-uratnya menghilang seketika. Dia kembali menjadi Laras yang aku kenal. Lalu secara tiba-tiba, Abadarta kembali muncul dan mencipratkan darah ayam yang dia bawa. Dan hal itu membuat Laras serta para warga di sana kembali tersadarkan dan seperti tidak terjadi apa-apa. Aku yang panik hanya bisa melihat pemandangan dari atas sana dengan rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Namun, jauh di belakang sana, aku melihat sosok Nini Anti yang berdiri di antara para warga. Dia seperti menunjuk ke arahku sambil menggelengkan kepalanya dan berkata sesuatu yang tidak terdengar olehku saat itu. Entah apa yang dia perbuat, namun setelah itu terjadi, Nini Anti tiba-tiba berjalan kembali di antara kerumunan warga dan seketika menghilang di belakang sana. Upacara pernikahan itu akhirnya telah usai. Setelah ritual adat yang menyeramkan itu selesai, pernikahan yang aku jalani berjalan seperti biasa. Para warga yang datang menyalamiku dan makan di tempat yang sudah disediakan. Bahkan mereka membawa hasil tani untuk diberikan padaku saat itu. Pesta pernikahan itu menjadi kembali meriah. Darah ayam yang ada di sekitarku mulai dibersihkan secara perlahan. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, di mana pesta pernikahan itu akhirnya sudah usai. Dan para warga mulai kembali ke rumah mereka sore hari. Aku dan Ucup pun kini kembali ke rumah Abu dan Abah. Begitu pula dengan Laras yang kini sudah resmi jadi istriku. Beberapa kali Laras minta maaf atas apa yang terjadi. Dia lupa memberitahu bahwa ritual adat yang tadi berlangsung bisa membuat orang ketakutan ketika pertama kali melihatnya. Namun dia hanya berkata bahwa itu hanya terjadi hari ini saja. Dan dirinya yang kerasukan sudah normal kembali sehingga tidak perlu ditakutkan. Ucup yang ketakutan nampak tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa kali dia hanya menggelengkan kepala, bahkan dia masih takut untuk dekat dengan Laras yang tubuhnya sudah kembali normal. Abah dan Ambu juga minta maaf padaku dan Ucup. Namun di satu sisi, mereka kini bahagia karena anak bungsunya bisa menikah dan dirinya akan tenang apabila dia pergi kembali ke kota bersamaku untuk melanjutkan kuliah di tahun depan. Di saat kita sedang mengobrol, tiba-tiba dari arah pintu terlihat Kang Roji yang muncul sambil memanggil Ucup saat itu. "Cup bukannya mau pulang? Hayu sini, jangan nginep di rumah ini. Kasihan pengantennya, mau bulan madu," kata Kang Roji sambil tersenyum. Ucup yang mendengar hal itu langsung berbalik arah. Dia menatap Kang Roji yang mengajaknya pergi dari kampung itu. "Hayu cepet, takut keburu malam. Masalah menginap mah di atas aja, jangan di rumah ini. Si Yayat, Odang dan Deni aja ngungsi biar mereka berdua leluasa." Kang Roji terus-menerus memanggil Ucup saat itu. Ucup yang masih ketakutan atas apa yang terjadi di pernikahan akhirnya pamit dan langsung berlari ke arah Kang Roji. Kang Roji yang berdiri di depan pintu pun seketika kembali pamit ke arah kita semua yang ada di dalam rumah. Dia menepuk Ucup dan menyuruhnya untuk membawa ayam-ayam yang sudah dimasak untuk dia bawa ke rumah yang ada di atas. "Kita berbakaran di atas sana ya Cup, kita happy-happy di atas," katanya dengan nada bercanda. "Yuk Ton, Ambu, Abah, sama Laras, kita pamit dulu. Takut keburu malam di jalan. Kalau kemalaman kan bahaya," katanya. Kang Roji seketika melirik ke arahku secara perlahan. Dia bahkan berkata padaku dengan nada yang pelan, "Nikmati adrenalinnya malam ini ya, dijamin haheho pokoknya mah, hehehe. Yuk Cup, kita balik," katanya lagi. Ucup kini mulai mengangguk.
Dia membawa ayam-ayam utuh yang sudah direbus di salah satu tangannya. Sedangkan Kang Roji membawa kapak yang tadi dia pakai untuk memotong hewan-hewan ternak untuk hajatan. Sore hari di kampung Ciboeh mulai tenang kembali. Sinar matahari yang awalnya kini mulai redup dan turun di balik tebing menjulang tinggi di atas sana, membuat aliran sungai dan air terjun di ujung sana tersinari cahaya matahari yang secara perlahan turun di bawah. Roji dan Ucup akhirnya berjalan pulang. Di sana mereka bertemu Yayat, Deni, dan Odang yang berdiri di dekat jembatan. Mereka seperti menyambut Ucup yang ingin pulang sore itu. "Makasih ya Kang, udah nemenin Tony di pernikahan tadi," kata Yayat yang menyalami Ucup sambil tersenyum. Mereka yang menjadi kakak dari Laras seperti berterima kasih atas apa yang dilakukan Ucup saat itu. Dan Ucup yang sedikit malu atas apa yang mereka lakukan hanya bisa mengangguk, membalas dengan sedikit senyuman. Hingga akhirnya Kang Roji akhirnya pamit kembali. Dia berkata pada Yayat bahwa dia akan pulang ke atas sambil berkata, "Aman kan sekarang? Gak ada dia kan?" kata Kang Roji sambil melihat ke sekeliling jembatan. Yayat yang ada di sana hanya mengangguk sambil berkata, "Aman, sok aja pulang, takut keburu malam," katanya. Ucup yang udah jalan duluan melewati jembatan hanya bisa mendengar obrolan mereka berdua dari jauh. Hingga ketika dirinya sampai di ujung jembatan, tiba-tiba Kang Roji berlari ke arahnya karena matahari kini sudah mulai berganti menjadi gelap. Namun di saat yang bersamaan, ada yang berubah dari mimik wajah Kang Roji. Dia yang awalnya tersenyum karena bercanda, tiba-tiba menjadi menyeringai dengan tatapan yang tajam ke arah Ucup di ujung jembatan. Ucup tidak menyadari bahwa Kang Roji berlari ke arahnya. Bahkan kini, salah satu tangannya yang sedang memegang kapak diangkat ke atas olehnya. Dia berlari sambil tertawa. Bahkan suara tertawanya sangatlah nyaring. Hal itu tentu saja membuat Ucup membalikkan badannya. Namun, tepat ketika dia membalikkan badan saat itu, tiba-tiba kampak yang dibawanya seketika itu dilayangkan tepat ke arah kepala Ucup yang berdiri di ujung jembatan. Darah merah tiba-tiba mengalir memenuhi wajahnya. Matanya melotot seakan tidak percaya atas apa yang dilakukan Kang Roji pada malam itu. Ucup tidak sempat menghindar. Dia tidak menyangka bahwa Kang Roji melayangkan kapaknya dan menghantamkannya tepat di atas kepalanya. Tengkoraknya pecah, bahkan kapaknya terlihat menyangkut di atas kepala dengan darah yang kini memenuhi wajahnya. Ayam-ayam yang dia bawa seketika terjatuh, dan Ucup yang berdiri di ujung jembatan seketika ambruk dengan kepala yang berlumuran darah. Wajahnya melotot tajam. Dia belum sempat menyadari hal itu hingga nyawanya melayang seketika. Kang Roji menyeringai. Dia melirik ke arah Yayat, Odang, dan Deni yang mengangguk dengan wajah-wajah mereka yang terlihat senang. Entah apa yang terjadi pada mereka semua. Ucup yang tidak tahu apa-apa seketika menjadi korban. Namun di balik pepohonan yang ada di dekat sungai, terlihat dua mata yang menatap ke arah mereka semua. Dia hanya menatap dari kejauhan dan tidak bisa mendekat ketika Kang Roji melayangkan kapaknya tepat ke atas kepala Ucup saat itu. Ucup yang tidak tahu apa-apa tentang kampung itu tiba-tiba ambruk. Tubuhnya bercucuran darah segar membasahi rerumputan, di mana malam itu kini sudah mulai menjadi penguasa di langit bersama bintang-bintang. Tidak ada suara teriakan yang menggema. Kang Roji dengan cekatan menempelkan kapaknya tepat di atas kepalanya. Dia seperti terbiasa dengan hal tersebut, sehingga dia bisa melakukan hal itu kepada Ucup yang kini sudah tidak bernyawa. Kang Roji tersenyum, mulutnya menyeringai sambil melihat tubuh Ucup yang terkapar. Dia mengambil kapaknya yang menempel di atas kepala untuk dia cabut secara perlahan. Darah dan urat-urat yang bercampur dengan daging kepala terlihat secara perlahan ketika Kang Roji mencabut kapaknya. Kapak yang menancap tepat di atas kepala Ucup membuat dirinya nampak kesusahan mencabut kapak tersebut, sehingga dia berusaha menariknya dengan kedua tangannya. Bahkan, dia menginjak tubuh Ucup agar tubuhnya tidak ikut terangkat ketika Kang Roji menarik. Wajah Kang Roji terlihat serius. Giginya terlihat dengan urat-urat tipis yang muncul ketika dia mengambil kapak dengan sekuat tenaga di atas kepala Ucup. Kang Roji sedikit terjatuh. Tubuhnya yang gempal membuat dirinya terjatuh di semak-semak ketika dia menarik kapak itu, sehingga membuat Yayat, Odang, dan Deni yang ada di seberang jembatan
langsung berteriak. "Kang, aman gak?" tanya Yayat dari seberang jembatan. Kang Roji yang sedikit berlumuran darah hanya mengangkat salah satu tangannya ke atas, sedangkan salah satu tangannya lagi terlihat memegang kapak yang kini berlumuran darah segar. Denny dan Odang yang ada di dekat Yayat tiba-tiba menyalakan obor yang ada di dekat jembatan setelah melihat Kang Roji yang berhasil mengambil kapak di seberang sana. Mereka menyalakan obor tersebut sambil mengangkat kedua tangannya seperti sedang melakukan penghormatan, sebelum akhirnya kembali ke arah Yayat yang ada di dekatnya. Suara air terjun yang deras membuat suara teriakan mereka tidak terdengar hingga ke rumah. Bahkan aku yang berada di dalam rumah Laras tidak mengetahui tentang kejadian yang menimpa Ucup di luar sana. Jasad Ucup yang mulai tidak bernyawa diseret ke arah semak-semak. Dia mencoba memindahkan tubuhnya agar tidak menghalangi jalanan setapak yang ada di depannya. Setelah tubuhnya tergeletak di atas rerumputan berlumuran darah, tiba-tiba dari arah kampung muncul beberapa orang yang berjalan secara perlahan ke arah jembatan. Mereka disambut oleh Yayat, Denny dan Odang. Bahkan mereka bertiga terlihat senang ketika para warga datang dan menyalaminya. "Selamat ya Kang, akhirnya kejadian yang dulu menimpa tidak terjadi kembali," kata salah satu warga. Yayat, Denny dan Odang mengangguk sambil tersenyum. Mereka bertiga pun mempersilahkan para warga melewati jembatan yang menjadi jalan satu-satunya di sana. Di dalam rombongan para warga yang keluar kampung, terlihat Wawan dengan santainya berjalan dan memberikan selamat pada mereka. Wajahnya terlihat senang, bahkan dia memeluk Yayat, Denny dan Odang sambil berkata, "Selamat bersenang-senang malam ini," katanya sambil tersenyum. Yayat yang membalas hal itu langsung menepuk pundak Wawan. Dia berkata, "Iya, Laras sudah menjalankan tugasnya sekarang. Baru kali ini ada 2 orang yang mendapatkan berkat secara bersama-sama. Salah satunya keluarga kamu dan keluarga kita," jawabnya. Itu motor yang ada di atas nanti kita jual aja ya. Aku beri kuncinya setelah semuanya selesai. Gade saja seperti kamu menggadekan mobil istrimu dan kini sudah menjadi pupuk di kampung ini," kata Yayat sambil mempersilahkan Wawan berjalan melewati jembatan. Wawan tersenyum. Dia hanya mengangkat salah satu tangannya sambil berjalan melewati jembatan bambu yang ada di sana. Setelah semua warga selesai melewati mereka, Yayat, Denny dan Odang kembali berteriak pada Kang Roji yang ada di ujung jembatan. Kang Roji terlihat duduk sambil merokok dengan pakaiannya berlumuran darah Ucup yang belum kering. "Kang," kata Yayat sambil teriak, "kita pergi ya, jagain di sini. Takutnya dia ganggu." Kang Roji yang mulutnya penuh dengan asap rokok hanya mengangguk. Dia mengangkat salah satu tangannya yang sedang memegang kapak dan langsung menancapkannya ke tanah yang ada di depannya. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan Kang Roji sendirian. Sambil menghisap rokoknya, dia menoleh ke arah tubuh Ucup yang kini tak bernyawa. "Malang sekali nasibmu, Nak. Tidak tahu apa-apa, tapi tubuhmu jadi seperti ini," katanya sambil menggelengkan kepala. "Semoga kamu diterima di alam sana atas pengorbananmu, karena apa yang terjadi di sini tidak boleh diketahui oleh orang luar, apalagi tentang ritual yang akan terjadi pada malam ini terhadap temanmu sendiri," kata Kang Roji sambil mengisap rokoknya dengan santai di dekat jasad Ucup yang kini tidak bernyawa. Bersambung. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Tanya Demit berjudul Di Kala Malam. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.